Apakah kita pernah mengalami situasi yang sangat menggoda kita untuk menjual iman kita? Jangan sampai itu terjadi. Halo pendengar Sabda Rohani dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga tetap penuh sukacita di dalam Tuhan. Saudara, tanaman yang bertumbuh dengan baik dapat terjadi karena setelah benih ditaburkan, tanahnya segera digarap. Ini mengandaikan tanah dibersihkan dari duri-duri agar dapat menutup benih dengan sempurna, sehingga burung-burung tidak juga melihat dan memakannya. Kemudian, benih tersebut perlahan-lahan mulai tumbuh ketika diberi air. Air yang masuk ke dalam biji akan memicu hormon dan enzim untuk bekerja, sehingga embrio dalam biji mulai tumbuh. Dan pada akhirnya bertumbuh pula akar, batang, daun, dan pada akhirnya bisa menghasilkan buah. Ketika akarnya bertambah kuat, ia dapat menopang dan menahan tubuh tanaman dari angin, hujan, dan petir agar tetap kokoh. Saudara, kalau kita cermati, bukankah hal ini juga seperti halnya iman? Agar iman bertumbuh dengan baik, ia juga harus dipelihara dan dijaga setiap saat. Bagaimana caranya? Iman kita perlu disegarkan dengan firman Tuhan. Dengan mengenali dan mempelajari firman Tuhan, kita akan dapat beriman dengan baik. Iman kita juga perlu disegarkan dengan doa. Melalui doa, kita bisa memohon kepada Tuhan untuk menambahkan iman kita. Iman kita perlu disegarkan juga dengan perbuatan kasih. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jiwa memberi hidup kepada tubuh yang menyebabkannya bergerak dan merasakan. Demikian pula kasih memberi hidup kepada iman yang menyebabkannya berbuat sesuatu. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, iman yang bekerja oleh kasih. Maka betapa pentingnya bagi kita untuk menaruh kepedulian yang besar terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Sebab jika tidak demikian, iman akan perlahan-lahan terkikis dan akhirnya hilang. Janganlah sampai hal ini terjadi, sebab dengan iman jiwa kita menyatu dengan Tuhan. Dengan iman kita diperkenalkan pada kehidupan yang kekal. Dengan iman kehidupan kita dituntun. Dan dengan iman dapat membantu kita mengalahkan pencobaan-pencobaan. Mari saudara, kita belajar untuk semakin teguh di dalam iman
sesuai dengan sabda Tuhan yang berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Hendaklah iman kita teguh sekalipun kita menghadapi tekanan-tekanan, mengalami kekecewaan mungkin terhadap gereja, atau melihat maraknya kejahatan di dalam dunia ini. Jangan sampai kita menjual iman atau sesuatu yang penting secara rohani hanya karena keinginan jasmani, seperti yang pernah dilakukan oleh Esau yang rela memberikan hak kesulungannya demi semangkuk masakan kacang merah. Hendaklah teguh di dalam iman kita kepada Kristus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.